Yo, pas Sobat Glory, pastinya nih balik lagi bareng gua Salman. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak, dan pokoknya yang terbaik buat kalian. By the way, thanks buat kalian yang udah nonton konten gua dan subscribe channel gua. Nah, gua mau nanya nih, apa aja yang kalian tahu tentang Jepara? Dulu gua pernah tuh ke Jepara, tapi udah lama banget sih, sekitar 16 tahun yang lalu lah teman-teman. Dulu tuh gue sempat supaya kayu jati buat bahan-bahan furnitur, tapi nggak lama sih. Dan ternyata Jepara tuh keren banget. Keren gue, yang ukir di mebel-mebel atau yang bikin mebel-mebel itu tuh ya laki-laki doang. Ternyata banyak perempuan juga loh yang pada ngukir teman-teman. Dan gue tuh coba mikir, mereka ini bisa kayak gitu, kegiatan segini itu tuh entah laki-lakinya atau perempuannya pasti ada yang jadi inspirasinya. Dan nggak baru inget tuh, ternyata, oh iya, ada Ibu Kartini dari Jepara juga. Dan bahkan nih, sebelum eranya Kartini ini ada yang lebih dulu dan keren banget, yaitu Ratu Kalinyamat. Sosok inspiring bagi gue nih teman-teman. Terus juga gue nemu ini, ternyata ada yang bernama Chi Huiguan, seorang muslim Cina yang konon katanya, dia yang ngajarin seni memahat di Jepara. Sempet nih gue mikir-mikir, ceritain apa enggak ya sosok ini gitu. Karena gue tuh suka ngerasa nggak enak kalau harus ceritain tokoh-tokoh di Nusantara teman-teman. Takut gue, takut salah atau nggak sopan atau nggak adab, dan banyak banget lah berbagai macam halnya teman-teman. Tapi bolehlah, gue bakal coba bahas nih seorang ratu yang populer dikenal sebagai Ratu Kalinyamat, dan gue bakal bahas gimana perjuangannya dari mulai langkah politiknya, ekonominya, dan juga diplomasinya. Tapi sebelumnya, maaf nih kalau gue salah atau kurang adab dan menyinggung masyarakat Jepara ketika gue menceritakannya. Oke teman-teman, stay here and tonton terus konten gue and enjoy. Di Rusia, ada seorang ratu bernama Catherine II tuh teman-teman. Yang mana dia seorang maharani, or kaisar perempuan di akhir abad ke-18-an. Yang karena itu tuh, di bawah pemerintahannya, Catherine Agung memperluas wilayah kekuasaan Rusia sampai ke Crimea, bahkan sampai ke banyak daerah di Polandia. Selain itu juga, dia memodernkan budaya lewat seni dan pendidikan. Dia ini sosok yang sangat famous lah kala itu, dan banyak yang mengaguminya. Tapi di Nusantara pun nggak kalah sama kekaisaran Rusia teman-teman. Bahkan kalau gue boleh narsistik nih sedikit, dia lebih keren daripada Catherine-nya Rusia. Dia ini seorang sosok yang sangat fenomenal Nusantara. Bagi gue tuh sosok kayak gini nih, yang dibutuhkan di era kontemporer kayak sekarang teman-teman. Nah, dia adalah Ratu Kalinyamat, seorang tokoh wanita yang sangat populer kala itu. Bahkan kepopulerannya sampai ke Portugis, dan sangat disegani sama Portugis. Ratu Kalinyamat ini nggak hanya good looking, tapi dia ini juga memiliki kepribadian yang gagah dan berani. Pokoknya keren deh teman-teman. Seperti yang digambarkan sama sumber Portugis tuh. Dia ini sebagai The Grande Dame, yaitu seorang wanita yang pemberani. Keberanian sang ratu ini pernah digambarkan sama penulis Portugis yang bernama Diego de Couto. Dia menggambarkan kalau Ratu Kalinyamat ini sebagai Reinhard de Jepara Senhora Poderosa Erika, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan sangat berkuasa. Mantap kan? Internasional loh. Jadi kenal, bukan domestik lagi teman-teman. Dan yang kerennya lagi nih tentang sang ratu ini, selama 30 tahun dia berkuasa, Ratu Kalinyamat telah berhasil membawa Jepara ke puncak kejayaannya. Dia ini seorang tokoh wanita yang sangat penting peranannya di abad ke-16an teman-teman. Peranannya ini mulai menonjol ketika terjadi perebutan tahta dalam Kesultanan Demak. Kala itu, dia menjadi sentral dalam pengambilan keputusan. Nah, karena keputusan itulah, Demak pun juga terselamatkan teman-teman. Selain memiliki karakter yang kuat,
untuk memegang kepemimpinan, Ratu Kalinyamat pun memiliki posisi yang strategis. Ya, karena dia ini merupakan putri dari Sultan Trenggana, yang mana sang sultan ini putra dari Raden Fatah, sang pendiri kerajaan Demak. Tetapi meskipun ada perbedaan versi lah tentang Ratu Kalinyamat ini, tapi ya perbedaannya tuh lebih ke arah kalau Kalinyamat ini anak pertama atau anak kedua, itu juga anak ketiga. Dan bakal gue jelasin deh teman-teman. Ratu itu kan biasanya dipakai sama orang-orang tertentu. Ya seperti yang udah kalian tahu lah pastinya. Biasanya ratu ini seorang raja wanita, permaisuri, atau putri sulung raja. Nah kalau di Babad Demak Jilid 2, Ratu Kalinyamat ini adalah anak sulung Sultan Trenggana. Dan kalau ini benar, ya pas lah. Kalau gelar ratu ini diberikan sama Ratu Kalinyamat. Tapi enggak lah ya. Kalau di Jawa ini setiap gelar ratu bisa untuk setiap anak perempuan, untuk anak sulung doang. Tapi buat yang tahu tolong komen ya. Karena asli deh, gue nggak tahu teman-teman. Nah, tapi kalau menurut gua tuh, selain dia keturunan sultan, ya Ratu Kalinyamat pun juga layak secara kemampuannya untuk disebut ratu, teman-teman. Apalagi dia pun juga berhasil menyelesaikan konflik di Demak tuh. Yang bagi gua, ya itulah ratu sebenarnya, teman-teman. Tapi bakalan gue ceritain deh, dan gue bahas di perbedaan versinya. Ada 3 perbedaan versi, yaitu di Babad Demak disebutkan, kalau Kalinyamat ini disebut Ratu Pembayun, dan itu pun juga sama halnya disebutkan di sumber sejarah Portugis. Kala itu ada seorang musafir Portugis akhir abad ke-15an atau ke-16an teman-teman, yang bernama Fernão Mendes Pinto. Dia ini menerangkan ketika dia ke Banten di tahun 1554. Kala itu datanglah utusan Raja Demak ke Banten. Dia ini seorang wanita bangsawan yang bernama Nyai Pombaya. Nah mungkin yang dimaksud Nyai Pombaya ini adalah Ratu Pembayun yang tertulis di Babad Demak, teman-teman. Nah sementara di Babad Tanah Jawi ada perbedaan tuh dengan Babad Demak. Di Babad Tanah Jawi dituliskan kalau Kalinyamat ini adalah anak ketiga Sultan Trenggana. Sementara dari sumber-sumber sejarah Jawa Barat, Ratu Kalinyamat dikenal dengan nama Ratu Arya Japara atau Ratu Japara. Nah, dan di naskah Handanding Ringgit Purwa menyebutkan kalau Sultan Trenggana memiliki 5 orang anak. Nah, anak pertama sampai anak keempat itu perempuan, sedangkan yang bungsu ya Pangeran Perwata, teman-teman. Nah, di naskah Handanding tertulis kalau Kalinyamat itu putri kedua Sultan Trenggana bernama Ratna Kencana yang menikah dengan Kyai Winting. Nah, Kyai Winting ini nih memiliki sebutan lain, yaitu Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Nah, itulah perbedaannya, teman-teman. Itu whatever lah. Perbedaan itu ya cuma sedikit dan gak signifikan. Yang jelas sosok Ratu Kalinyamat sendiri ini digambarkan di beberapa sumber sebagai sosok wanita yang cerdas, berwibawa, bijaksana, dan juga pemberani. Nah meskipun nggak diketahui dengan pasti di mana letak keraton Kalinyamat ini. Kalau daerah yang bernama Kalinyamat sekarang pun masih ada. Lokasinya tuh kira-kira sekitar 18 km dari Jepara masuk ke pedalaman antara Jalan Jepara Kudus tuh teman-teman. Tapi untuk lokasi keratonnya ya sulit banget untuk mencari jejak peninggalannya teman-teman. Nah, menurut asisten residen Jepara dalam Oudked Kundig Verslag tahun 1930-an menjelaskan mengenai keraton Kalinyamat ini dengan menggunakan berita dari Dago de Koto, yaitu peta residen Kalinyamat ini kira-kira di sebelah selatan Karasak dan sebelah barat Jalan Besar Kudus Jepara, teman-teman. Sementara itu menurut DJ Vet tahun 1912 mencatat kalau daerah Kalinyamat ini pernah menjadi lokasi keraton Ratu Jepara. Ya, meskipun kebanyakan penduduk setempat ini banyak yang nggak tahu dengan pasti lokasi bekas keraton Kalinyamat. Tapi meskipun begitu, Ratu Kalinyamat ini tetap melegenda dan setiap orang pun membicarakan sosok Ratu Kalinyamat di berbagai desa seperti di Purwogendo, Probayan, Krian, dan di beberapa tempat lain. Dan diduga nih teman-teman, yaitu kalau Krian mungkin bisa dibilang berasal dari kata para rakria yang artinya nih para bangsawan. Dan bisa jadi tuh Rakria ini pusat pemerintahan Ratu Kalinyamat. Nah bener enggaknya tolong komen ya teman-teman. Nah selain itu PJ Vet ini dapetin juga tuh temuan penting dari berita Portugis mengenai Carin Hama. Carin Hama itu disebut sebagai ibu kota sebuah kerajaan laut atau kota pelabuhan Jepara yang terletak 3 mil ke pedalaman tuh teman-teman. Dan katanya di tempat itulah letak keruntuhan keraton Kalinyamat yang menjadi tempat pendudukan Ratu Jepara. Ya ini mungkin sih selama jadi penguasa Jepara atau Kalinyamat ini nggak tinggal di Kalinyamat, tapi di sebuah tempat semacam istana di kota pelabuhan Jepara. Karena ada beberapa sumber sejarah Belanda tuh awal abad ke-17an menyebutkan kalau di kota pelabuhan terdapat semacam istana raja atau Koninghof. Dan diperkirakan kalau Ratu Kalinyamat ini tinggal di kota pelabuhan, sementara daerah Kalinyamat nih hanya dijadiin tempat peristirahatannya sang ratu. Ya itu mungkin aja sih.
Soalnya kan Ratu Kalijamat ini terkenal sebagai tokoh bahari, dan memang juga terkenal juga armada lautnya. Jadi kemungkinan ya keratonnya di sekitaran pelabuhan, teman-teman. Gimana nih? Seru nggak? Nah, supaya lebih seru lagi, gue bahas nih biografinya dan kisah pahit hidupnya yang akhirnya menjadikan motivasi buat dirinya, teman-teman. Ratu Kalinyamat lahir sekitar tahun 1521. Dia memiliki nama asli Rata Kencana. Sejak masih gadis atau remaja, Ratu Kalinyamat ini sudah dipercaya untuk menjabat sebagai Adipati Jepara. Kala itu tuh, wilayah kekuasaannya meliputi Jepara, Pati, Kudus, Rembang, dan Blora. Kerajaan kecilnya nih, teman-teman. Awalnya didirikan di Krian, yang sekarang ini menjadi sebuah desa di Kecamatan Kalinyamatan, teman-teman. Nah, seperti yang udah gue bilang di awal tadi nih, Ratu Kalinyamat ini adalah putri Pangeran Trenggana dan cucu Raden Fata. Jadi secara silsilah atau keturunan ya masih ningkat lah. Ratu Kalinyamat ini dilantik menjadi penguasa Jepara dan menjadi ratu pasca kematian Arya Penangsang, yang nanti bakal gue bahas nih konfliknya. Konflik yang rumit banget dan seru pastinya, teman-teman. Nah, penobatan Sang Ratu Kalinyamat ini ditandai dengan sengkaran tahun yang kemudian dia nantinya bakal membawa kemajuan Jepara, seperti yang dituliskan sumber Portugis yang bernama Meling Relows, yang menyebutkan Jepara menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa dan punya armada laut yang besar dan kuat. Nah, Ratu Kalinyamat ini memiliki suami bernama Pangeran Hadiri. Salah satu versi menyebutkan bahwa dia ini adalah putra dari Sultan Ibrahim yang berasal dari Aceh, yang bergelar Sultan Mahayat Shah. Nah, waktu kecilnya, nama Pangeran Hadiri ini bernama Pangeran Toib. Yang gelar Pangeran Hadiri dia dapetin ketika sang pangeran nikah sama Ratu Kalinyamat, dan gelar Hadiri ini artinya tuh hadir, yaitu hadir dari Aceh ke Jepara, teman-teman. Kala itu, pertemuan sang pangeran dengan sang ratu sewaktu Pangeran Hadiri diutus sama Sultan Aceh untuk menimba ilmu pemerintahan dan agama Islam di Kesultanan Demak. Sang pangeran ini konon katanya berdarah Persia yang ya ganteng lah, teman-teman. Pastinya lah, keturunan Persia tuh ya pada good looking, teman-teman. Bangsa Persia tuh kalau sekarang ya Iran dan Irak, teman-teman. Nah, saat Pangeran Hadiri datang ke Jepara tuh, dia ditemenin sama orang Cina Muslim bernama Che Huiguan yang merupakan ayah angkatnya. Yang karena itu mereka bertemu sewaktu masa mudanya Pangeran Hadiri. Dia pernah mengembara ke negeri Cina bertemu sang pangeran dengan Che Huiguan. Nah, Pangeran Hadiri ini selain good looking, dia seorang yang bijaksana, berwawasan luas, dan seorang yang soleh dan taat, teman-teman. Dan gak cuma itu, sang pangeran ini orang yang berani banget tentang penjajah Portugis, teman-teman. Nah, makanya tuh, setelah Ratu Kalinyamat tahu latar belakang sang pangeran, hati Ratu Kalinyamat ini pun berdebar-debar. Ada rasa cinta dalam hatinya. Dan sang ratu pun ingat tuh ada ramalan dari ayahnya yang kala itu pernah mengatakan kalau pria yang akan jadi pendampingnya kelak bukan berasal dari kalangan orang Jawa, melainkan dari negeri seberang. Akhirnya karena sang pangeran pun juga jatuh hati sama sang ratu, Pangeran Hadiri pun melamar sang ratu. Ibarat kayung bersambut tuh, teman-teman. Ratu Kalinyamat pun bersedia diperistri sama Pangeran Hadiri atau Pangeran Toib. Nah, sementara Che Huiguan, pasca Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat menikah, dia diangkat jadi patih dan namanya berganti jadi Pangeran Sungging Badardung, yang berarti Sungging ini memahat, Badar ini batu atau akik, Duung ini berarti tajam. Nah, nama Sungging ini diberikan karena Badardung ini seorang ahli pahat dan seni ukir. Dan diceritakan tuh, teman-teman, kalau dialah yang membuat hiasan ukir pada dinding Masjid Mantingan. Nah, konon dia juga nih yang mengajarkan seni mengukir penduduk Jepara. Nah, Badardung ini tuh suka banget sama ngukir. Makanya di tengah kesibukannya sebagai Mangkubumi Kadipaten Jepara, Badardung ini masih sering ngukir batu, teman-teman. Kalau itu batunya khusus didatangin dari Cina. Nah, tapi karena batu-batu dari Cina ini kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan, makanya penduduk Jepara yang dimentorin tuh sama Badardung memahat ukiran di batu putih, teman-teman. Nah, di sisi lain nih, pernikahan Ratu Kalinyamat dengan Pangeran Hadiri sayangnya nggak berlangsung lama, karena Pangeran Hadiri wafat di tahun 1549. Kala itu dia dibunuh sama orang suruhannya Arya Penangsang. Nah, situasi ini membuat hati sang ratu pun tercabik-cabik, terpukul, dan berduka atas kematian Pangeran Hadiri. Pembunuhan ini terjadi kala itu setelah mereka menghadiri upacara pemakaman kakak kandungnya Kalinyamat, yaitu Pangeran Prawata, yang sama-sama dibunuh juga nih sama Arya Penangsang. Nah, kronologis kejadian yang menimpa para Hadiri ini seperti ini, teman-teman.
Kala itu, Ratu Kalinyamat menemukan keris kayu betok milik Sunan Kudus. Keris ini menancap di jasad Pangeran Prawata, yaitu saudara kandungnya. Nah, kasus ini pernah berbahas di konten sebelumnya teman-teman, linknya ada di atas. Nah, melihat barang bukti keris tersebut, Ratu Kalinyamat pergi menuju Kudus bersama suaminya untuk meminta penjelasan dari Sunan Kudus soal kematian Prawata. Nah, dan Ratu pun mendapat jawaban bahwa kematian Sunan Prawata adalah suatu kewajaran karena dia pernah membunuh Pangeran Sekar Lepen yang merupakan ayah dari Arya Penangsang. Nah, ini teman-teman, seperti yang gue bilang di awal tadi, konflik yang terjadi di Demak tuh sampai bunuh-bunuhan teman-teman. Nah, lalu setelah mendengar jawaban dari Sunan Kudus, Ratu Kalinyamat tuh merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke Jepara. Di tengah perjalanan, dia dan suaminya dikeroyok sama anak buahnya Arya Penangsang. Sang suami pada hari ini sempat merangkak di tanah dengan sisa-sisa tenaganya sebelum tewas teman-teman. Nah, namun kondisinya ini nggak kuat hingga akhirnya wafat. Ratu Kalinyamat pun juga membawa jenazah suaminya dengan susah payah untuk meneruskan perjalanan pulang. Kalau itu perjalanannya tuh harus menyeberangi sungai teman-teman. Nah, ketika menyeberang sungai, darah pun tiba-tiba keluar dan mengalir dari jenazahnya Pangeran Hadiri. Nah, konon katanya darah itu berwarna ungu dan membuat air sungai ini menjadi berwarna ungu. Makanya sungai tersebut saat ini dikenal dengan nama Kali Ungu. Nah, setelah melintasi darah piring tulis tuh, Ratu Kalinyamat merasa kelelahan. Dia berjalan sempoyongan dan kelak di daerah itu dikenal dengan nama Desa Mayong. Meskipun berjalan dengan sempoyongan, Ratu Kalinyamat pun berjalan terus tanpa berhenti meskipun dia lelah. Hingga dia dan jasad suaminya melintasi pecangan sampai ke Mantingan. Nah, coba bayangin teman-teman, gimana tuh perasaan dari Ratu Kalinyamat? Udah sama saudara kandungnya dia bunuh, dan suaminya juga wafat di tangan orang yang sama. Dan gimana perjuangan dia ini ketika berusukan tuh membawa jasad suaminya teman-teman. Nah, kejadian itu ketika dia masih sebagai Rata Kencana, belum menjadi seorang ratu, masih adipati lah teman-teman. Nah, makanya hal inilah yang membuatnya termotivasi untuk balas dendam sekaligus menyudahi konflik di Demak. Nah, dalam pernikahannya dengan Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat ini nggak sempat punya anak, tapi sang ratu ini merawat beberapa anak asuh. Salah satu anak asuhnya dia adalah adiknya sendiri yang bernama Pangeran Timur, yang berusia masih sangat muda ketika Sultan Trenggana meninggal teman-teman. Nah, setelah dewasa, Pangeran Timur menjadi Adipati Madiun dan dikenal dengan nama Penembahan Madiun. Nah, dalam sejarah Banten pun juga tercatat kalau Ratu Kalinyamat ini mengasuh Pangeran Arya, yaitu putra dari Maulana Hasanuddin, sang Raja Banten yang menikah dengan Putri Demak yaitu Pangeran Ratu. Dan di Jepara, Pangeran Arya ini diperlakukan sebagai putra mahkota yang kelak nih. Nantinya Pangeran Arya ini menggantikan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara. Nah, terus selain mengasuh kedua anak tersebut, Ratu Kalinyamat pun juga membesarkan anak-anak dari Pangeran Prawata yang telah jadi yatim piatu. Nah, kala itu Pangeran Prawata meninggalkan 3 orang anak, 2 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Nah, salah satu putra Pangeran Prawata bernama Pangeran Pangiri yang nantinya nih akan berkuasa di Demak. Seperti yang gue bilang tadi, karena perih hidupnya dan penuh dengan lika-liku, akhirnya Ratu Kalinyamat termotivasi untuk membalas dendam kepada Arya Penangsang dan sekaligus membuat langkah-langkah sampai dia berhasil membawa kerajaannya menjadi diperhitungkan di dunia. Dan gue bakal bahas nih langkah sang ratu ini dari mulai politik, ekonomi, sampai ke hubungan internasionalnya teman-teman. Yang pertama politik dulu ya. Langkah politik yang dilakukan Ratu Kalinyamat diawali ketika terjadi konflik di internal kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16an. Konflik ini terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan sepeninggal Sultan Trenggana atau teman-teman. Nah, perebutan tahta ini mengakibatkan peperangan yang sangat panjang dan lama banget. Seperti barusan di awal gue ceritakan, perebutan kekuasaan ini antara keturunan Pangeran Sekar dengan Pangeran Trenggana atau Sultan Trenggana. Nah, sebetulnya kedua pangeran ini pun juga berhak menduduki tahta Kesultanan Demak, teman-teman. Nah, awalnya gini nih konfliknya. Pangeran Sekar merasa karena usianya lebih tua dari Trenggana, makanya menurutnya kalau dia ini lebih berhak atas tahta raja daripada Sultan Trenggana. Tapi karena Pangeran Sekar ini lahir dari istri ketiga Raden Fata, yaitu putri dari Adipati Jipang, sedangkan Pangeran Trenggana lahir dari istri pertama Raden Fata yang merupakan putri dari Sunan Ampel. Nah, makanya karena itulah Sultan Trenggana ngerasa lebih berhak mendapatkan tahta Kesultanan Demak, teman-teman. Nah, konfliknya kala itu Pangeran Sekar dibunuh sama Pangeran Prawata.
sang putra dari Sultan Trenggana. Dia membunuh Pangeran Sekar karena Sekar dianggap menjadi penghalang buat Trenggana untuk mewarisi tahta Demak. Pembunuhan itu terjadi ketika saat itu Pangeran Sekar sedang dalam perjalanan pulang habis Jumatan. Dia ini dieksekusi di sebuah jembatan di atas sungai. Karena itulah Pangeran Sekar dikenal dengan nama Pangeran Sekar Sedalepen. Artinya yaitu bunga yang gugur di sungai, teman-teman. Nah, menurut tradisi lisan di daerah Demak tuh, pembunuhan itu terjadi di tepi Sungai Tuntang, sedangkan menurut tradisi Blora, Pangeran Sekar dibunuh di dekat Sungai Delis. Lalu sepeninggal Pangeran Sekar, sang putra Arya Penangsang diangkat menjadi Adipati Jipang bergelar Raden Arya Penangsang. Nah, akibat dari pembunuhan inilah yang menjadikan awal dari persengketaan kerajaan Demak. Kala itu tuh, Arya Penangsang yang merupakan putra dari Pangeran Sekar, dia nggak terima mendengar ayahnya dibunuh. Akibatnya dia berusaha balas dendam atas kematian ayahnya. Dia bersumpah kalau dia tuh akan membunuh semua keturunan Sultan Trenggana. Nah, ditambah lagi, konon dia didukung sama Sunan Kudus untuk membalas dendam. Nah, inilah yang gue tuh masih menyaksikan. Masa sih ya, seorang wali Sunan Kudus nih ngedukung balas dendam? Ya, atau hanya Penangsang aja yang mencatut nama Sunan Kudus, teman-teman. Tapi ya, di Babad Tanah Jawi itu ya tertulis, teman-teman. Arya Penangsang kala itu dia menyuruh Rangkut dan Gokta untuk membunuh Prawata, sang sultan sepeninggal Sultan Trenggana, teman-teman. Tapi kejam banget si Penangsang ini, teman-teman. Yang dia bunuh ini nggak hanya Sultan Prawata, tapi juga permaisurinya. Nah, akhirnya karena ulahnya, anak dari Prawata ini menjadi yatim piatu. Dan nggak hanya itu, dia pun juga ngebunuh Pangeran Hadiri, suami Kalinyamat, teman-teman, yang gue ceritain tadi itu. Nah, dan Arya Penangsang juga mencoba ngebunuh Adipati Pajang, yaitu Pangeran Hadiwijaya yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Tapi upaya pembunuhannya pun juga gagal. Saat tindakan Arya Penangsang ini, bagi lawan-lawan politiknya, dia dianggap lebih banyak melakukan kejahatan. Meskipun dia beralasan kalau dia ini bertindak ya karena ngebela hak-haknya. Dan gue pun juga lebih setuju lah dengan lawan politik ya, teman-teman. Ya kalau nyawa bayar nyawa, yang mati kan satu, hanya ayahnya, yakni Pangeran Sekar. Tapi masa dia mau bunuh semua keturunan Trenggana? Ini makan over kalau menurut gue, teman-teman. Ya kecuali ya kalau dia ini menginginkan kekuasaan atau tahta, yaitu oke-oke aja sih. Karena ya kekuasaan ini bukan diminta, tapi direbut, teman-teman. Akhirnya kematian Sultan Prawata dan Pangeran Hadiri ini memberikan keuntungan buat Arya Penangsang. Selangkah lagi nih, dia menduduki tahta Demak. Ya karena kalau katanya sang guru Sunan Kudus ini belum puas kalau Arya Penangsang ini belum menjadi raja, teman-teman. Tapi ya nggak segampang itu jadi raja, masih ada batu sandungan. Karena masih ada tuh penghalangnya, yaitu Pangeran Hadiwijaya. Makanya dia berencana untuk membunuh Hadiwijaya, namun ya gagal. Ya sebagai kegagalan itulah yang membuat pecahnya peperangan antara Jipang dan Pajang tuh, teman-teman. Konflik ini tuh ya panjang banget, dan next lah, insya Allah gue bakal bahas di konten berikutnya, teman-teman. Ketika dalam situasi konflik seperti ini, Ratu Kalinyamat memainkan peran pentingnya untuk menghadapi Arya Penangsang. Nah, di luar dugaan Sunan Kudus dan Arya Penangsang, kala itu Ratu Kalinyamat minta kepada Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Nah, ini ketrigger tuh sama naluri seorang wanita yang ya sakit hati lah, teman-teman, pastinya karena kehilangan suami dan juga saudaranya. Selain itu juga karena Ratu Kalinyamat ini memiliki sifat yang keras dan nggak mudah nyerah pada nasib, teman-teman. Nah, akhirnya dia menggunakan wewenang politiknya tuh selaku pewaris dan penguasa Kalinyamat dan penelusuran Trenggana untuk mengeksekusi Arya Penangsang. Sakit hatinya Ratu Kalinyamat ini membuat keteguhan sang ratu untuk membalas dendam semakin menggelora. Ditambah, dia pun juga bingung harus kemana dia mengadu. Karena terakhir dia meminta pembelaan dari Sunan Kudus, tapi itu nggak dia dapetin, teman-teman. Nah, akhirnya karena kecewa, akhirnya dia bertapa. Disebutkan di Babad Tanah Jawi, dia mertapa awe wuda wongten ing gredi dan raja kang minangka tapi remelau pun kaore, yang artinya dia bertapa dengan telanjang di Gunung Danaraja, yang dijadikan kainnya adalah rambutnya yang diurai. Nah, tindakan itu dia lakukan untuk memohon keadilan kepada Tuhan dengan cara menyepit di Gunung Danaraja. Dia pun juga punya sesanti, yaitu punya visi, dia akan mengakhiri pertapaannya kalau Arya Penangsang ini telah dibunuh. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Bertapa dengan telanjang yang ditulis di Babad Tanah Jawi jangan diarti secara harfiah. Bisa jadi itu merupakan suatu kiasan. Jadi jangan dilihat dari satu sudut pandang, teman-teman. Nah, bisa jadi kata wuda or telanjang itu maksudnya bukan tanpa baju, tapi nggak memakai barang-barang perhiasan atau pakaian yang bagus. Nah, jadi bisa gini nih diartiinnya.
Kalau Ratu Kalinyamat ini udah nggak peduli lagi nih pakai perhiasan atau pakaian layaknya ratu, teman-teman. Atau istilahnya tuh mengenalkan diri lah. Kalau istilah orang tasawuf tuh bener-bener merasa yang wujud itu ya hanya Allah. Dan sementara semuanya, kita semua ini ya hanyalah mewujudan, yaitu yang diadakan, teman-teman. Nah, mungkin seperti itulah maksudnya. Nah, di sisi lain, peperangan antara Pajang dan Jipang ini nggak bisa terhindarkan. Dalam peperangan itu, Arya Penangsang memimpin pasukan Jipang dengan mengendarai kuda jantan bernama Gagak Limang yang dikawal sama prajurit Soreng. Sementara pasukan Pajang dipimpin sama Ki Gede Pamanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Mertani, dan juga pasukan Pajang dibantu sama sebagian prajurit Demak dan tamtama dari Butuh Pengging. Akhirnya dalam peperangan itu tuh, Arya Penangsang terbunuh. Dia wafat di tahun 1480 Saka atau tahun 1558 Masehi. Ada beberapa versi yang menyebutkan tahun 1566 wafatnya tuh, teman-teman. Dan ada juga yang bilang tahun 1554. Tapi oke lah. Hanya yang jelas, peristiwa perang ini menjadikan anti klimaks dari sejarah dinasti Demak. Tapi ada hikmahnya di balik peristiwa Jipang dan Pajang ini, teman-teman. Soalnya setelah kematian Arya Penangsang, Ratna Kencana atau Ratu Kalinyamat akhirnya dia dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Jadi istilahnya tuh, karena peristiwa perebutan kekuasaan ini, hikmahnya memunculkan tokoh wanita yang memegang peran penting dalam kekuasaan keluarga Kesultanan Demak. Nah, dalam bidang politik yang melonjol, teman-teman. Dan di sisi lain, atas peristiwa peperangan saudara itu, akhirnya memunculkan seorang tokoh baru, Orhomenopus, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Dan dari Jaka Tingkir lah terus nanti ke bawahnya muncullah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, teman-teman. Nah, menurut kesaksian tuh, dari Fernão Mendes Pinto, dia menyatakan bahwa di wilayah kerajaan Demak terdapat 8 penguasa yang memiliki hak untuk memilih raja baru, sehingga berkedudukan sebagai Dewan Mahkota. Sama halnya dengan PJV tahun 1912, dia juga menyatakan terdapat daerah utama yang merdeka di Jawa dan Madura, salah satunya adalah Kalinyamat. Dan ke-8 daerah merdeka itu seperti Banten, Yogyakarta, Cirebon, Prawata, Pajang, Kedu, Madura, dan Kalinyamat. Nah, jadi kedudukan Kalinyamat sebagai daerah merdeka ini tuh menempatkan Ratu Kalinyamat pada posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan Jepara, karena termasuk Dewan Mahkota, teman-teman. Nah, makanya kedudukan dan pengaruh penguasa di 8 daerah merdeka ini di bidang politik dan pemerintahan pun cukup kuat. Dan Sultan Demak pun juga untuk menggabungkan daerah Perawatan dan Kalinyamat ini memperlihatkan betapa dekat tuh hubungan antara Sultan Demak dengan penguasa Kalinyamat. Dan juga kekuasaan Ratu Kalinyamat atas wilayah Kalinyamat dan Perawata ini pun cukup kokoh karena nggak ada ancaman dari pihak manapun, teman-teman. Nah, jadi beberapa hal itu tuh menggambarkan kalau Ratu Kalinyamat ini dihormati sebagai kepala keluarga sesungguhnya sepeninggal Perawata, dan jadi menjadi pemimpin keluarga dan pengambil keputusan penting atas bekas wilayah Kesultanan Demak. Nah, buat Ratu Kalinyamat, posisi pangeran-pangeran lainnya seperti Pangeran Panggiri, putra dari Sultan Prawata ini kekuasaannya begitu kecil di Demak. Nah, apalagi kan Pangeran Panggiri menjadi anak asuh dan dibesarkan sama Ratu Kalinyamat. Nah, sementara itu posisi dari Sultan Pajang bukan merupakan hambatan tuh buat Ratu Kalinyamat, teman-teman, karena ya baik-baik aja sih. Dan kesimpulannya, di antara para pewaris dinasti Demak di wilayah pantai utara Jawa, Ratu Kalinyamat lah yang paling menonjol dan terlihat. Nah, itulah langkah politik ya, teman-teman. Nah, berikutnya di bidang ekonomi, teman-teman. Di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara mengalami perkembangan tersendiri. Kekalahan dalam perang di laut melawan Malaka di tahun 1512 sampai 1513 pada masa pemerintahan Pati Unus, ditambah lagi karena dampak dari peperangan antara Arya Penangsang dan keturunan Sultan Trenggana, hal itu berdampak pada kegiatan ekonomi yang terbengkalai. Ya, meskipun begitu, perdagangan laut Jepara ya masih bisa jalan lah, teman-teman, meskipun ya kurang berkembang. Tapi setelah perang saudara selesai, kala itu Sultan Pajang sibuk dalam rangka konsolidasi wilayah, sementara Jepara yang dipimpin Ratu Kalinyamat ini mulai membereskan pemerintahan dan ekonominya tuh yang sempat terbengkalai sama konflik yang berlangsung, teman-teman. Nah, beberapa tahun setelah berkuasa, Ratu Kalinyamat tuh berhasil memulihkan kembali perdagangan Jepara yang tadinya berkembang. Beberapa tahun kemudian mulai tuh naik lagi. Kala itu pedagang Jepara dengan daerah seberang laut ini makin ramai. Pedagang-pedagang dari kota-kota pelabuhan di Jawa seperti Banten, Cirebon, Demak, Tuban, dan Jepara ini menjalin hubungan dengan pasar internasional Malaka. Nah, kala itu para pedagang Jepara tuh mendatangi Bali, Maluku, Makassar, dan Banjarmasin dengan barang-barang hasil produksi daerah masing-masing. Contohnya itu seperti pelabuhan-pelabuhan Jawa,
mereka mengekspor beras ke daerah Maluku. Sebaliknya dari Maluku diekspor rempah-rempah tuh komoditi perdagangan lagi teman-teman. Bersama dengan Demak, Tegal, dan Semarang, Jepara berhasil menjadi daerah pengekspor beras teman-teman. Nah, meskipun daerah yang kurang subur, tapi wilayah kekuasaan Ratu Kalinyamat terdapat 4 kota pelabuhan tuh yang menjadi pintu gerbang perdagangan di pantai utara Jawa Tengah, yaitu bagian timur ada Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Nah, makanya hal yang wajar kalau Ratu Kalinyamat dikenal sebagai orang yang kaya raya, ya karena kekayaannya dia dapetin lewat perdagangan internasional teman-teman, terutama hubungan dagang dengan Malaka dan Maluku. Nah, Jepara kala itu merupakan pemasok beras yang dihasilkan di daerah hinterland. Yang daerah hinterland ini yaitu daerah belakang yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan bahan pokok makanan seperti padi, gula, kelapa, dan palawija. Dan gak hanya itu, Jepara juga menjadi pemasok kayu dan kapok teman-teman. Makanya tuh gimana nggak keren coba Jepara kala itu di arah Sang Ratu Kalinyamat, karena selain berperan sebagai pelabuhan transit tuh, mereka juga sebagai pengekspor kebutuhan pangan dan papan. Sesuai lah dengan letak geografisnya Jepara sebagai kota pelabuhan teman-teman. Nah, makanya Jepara ini menempati satu titik yang menghubungkan dunia daratan dan dunia lautan. Dunia daratannya ini adalah Pati, Jepara, dan Rembang. Sedangkan dunia lautannya adalah jalur perdagangan dan pelayaran dengan daerah-daerah sekitar maupun daerah seberang laut. Nah, jadi kesimpulannya, dilihat dari segi ekonomi, pelabuhan Jepara berfungsi sebagai tempat menampung surplus dari daerah hinterland untuk memenuhi kebutuhan warganya dan distribusikan ke daerah lain di seberang lautan teman-teman. Dan sebaliknya, Jepara juga berfungsi menampung produk-produk dari daerah luar untuk selanjutnya didistribusikan atau diperdagangkan di daerah hinterland yang membutuhkan. Nah, perdagangan laut di pantai utara Jawa di sekitar abad ke-16-an, kala itu sebagian besar dikuasai sama para bangsawan. Jadinya sebagai penguasa, mereka punya hak tuh beli lebih dulu untuk membeli barang dagangannya yang akan datang dan juga memborong barang dagangan yang nggak laku teman-teman. Nah, soalnya ya para pedagang asing pun juga bakal ngasih prioritas kepada penguasa untuk memilih barang dagangan yang baik dengan harga yang lebih rendah lah tentunya dari pembeli lain teman-teman. Ya karena mereka pun juga harus menjaga hubungan baik dengan para penguasa setempat untuk kelancaran usahanya mereka teman-teman. Nah, hasil dengan jabatan politik yang tinggi dan juga didukung oleh finansial yang kuat, dua hal ini jelas memberikan peluang buat para penguasa untuk menanamkan pengaruhnya dalam bidang politik maupun di bidang pemerintahan. Nah, itu langkah di bidang ekonomi ya teman-teman. Jadi gue udah bahas nih dari mulai langkah politiknya, terus langkah ekonominya. Nah, berikutnya gimana sih Ratu Kalinyamat ini dalam dunia internasional? Kebesaran Ratu Kalinyamat pengaruhnya terlihat dari luas wilayahnya. Menurut Taskar Banten dan Cirebon, kekuasaannya menjangkau sampai daerah Banten. Dan di samping karena proses politiknya, hal itu pun juga dikarenakan harta dan kekayaannya yang bersumber dari perdagangan dengan daerah pelabuhan yang sangat menguntungkan seperti yang gue bahas tadi teman-teman. Nah, sebagai seorang raja yang punya posisi politik yang kuat dan kondisi ekonomi yang kaya, Ratu Kalinyamat ini sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Bayangin ya teman-teman, hanya butuh waktu 3 tahun tuh dia memimpin, kekuatan armada Jepara ini bisa pulih lagi yang tadinya hancur pasca kekalahan di Malaka teman-teman. Nah, berita Portugis itu melaporkan adanya hubungan antara Ambon dengan Jepara. Diberitakan kala itu bahwa para pemimpin persekutuan Hitu di Ambon telah berulang kali meminta bantuan kepada Jepara, baik untuk memerangi orang-orang Portugis ataupun juga suku Hative di Maluku teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa pemerintah Ratu Kalinyamat lebih mengutamakan langkah-langkah perkembangan Jepara untuk memperkuat sektor perdagangannya dan angkatan lautnya teman-teman. Nah, kedua bidang ini bahkan bisa berkembang dengan pesat kalau dilaksanakan lewat kerjasama dengan kerajaan maritim seperti Johor, Aceh, Maluku, Banten, dan Cirebon. Nah, hal ini tuh berarti kalau Ratu Kalinyamat ini harus menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan mancanegara supaya kedudukan Jepara ini sebagai pusat kekuasaan politik dan pasar perdagangan ini bisa kokoh. Nah, bukti populer Ratu Kalinyamat di pertengahan abad ke-16 salah satunya bisa diperlihatkan dengan adanya permintaan dari Raja Johor untuk mengusir Portugis dari Malaka. Kala itu di tahun 1950-an, Raja Johor mengirim surat kepada Ratu Kalinyamat dan mengajak untuk melakukan perang suci melawan Portugis yang waktu itu kebetulan lagi lengah dan menderita berbagai macam kekurangan teman-teman. Nah, sang ratu pun juga setuju atas ajakan tersebut. Akhirnya 1 tahun kemudian, Ratu Kalinyamat mengirim ekspedisi angkatan lautnya ke Malaka. Kala itu dari 200 kapal armada persekutuan Muslim,
40 kapal diantaranya berasal dari Jepara. Bayangin nih teman-teman, dari 40 kapal Ratu Kalijamat itu membawa 5.000 prajurit. Coba, banyak banget kan ya. Kali itu pasukan Kalijamatnya dipimpin sama seorang yang bergelar adipati. Dalam peperangan itu, prajurit dari Jawa waktu itu menyerang dari arah utara. Mereka bertempur dengan gagah berani dan berhasil mereka merebut kawasan orang pribumi dari Portugis di Malaka. Namun datang lagi serangan dari Portugis, kali ini ternyata begitu hebat. Jadinya pasukan Melayu ini terpaksa mengundurkan diri, sementara pasukan Jawa ini tetap bertahan pantang mundur. Mereka baru mundur setelah seorang panglimanya ini gugur. Dan kali itu pertempuran tersebut, 2.000 orang prajurit Jawa ini gugur dan hampir seluruh perbekalan dan persenjataan berupa artileri dan mesiu jatuh ke tangan musuh. Nah, namun sayangnya, meskipun udah ngelakuin taktik pengepung selama 3 bulan tuh, ekspedisi militer ini harus mengalami kegagalan dan terpaksa kembali ke Jawa. Tapi sungguh naas nasibnya yang menimpa armada militer Jawa ini teman-teman, karena tiba-tiba datang badai itu. Akibatnya 20 kapal penuh muatan terdampar di pantai dan menjadi jarahan orang Portugis. Nah, dari keseluruhan armada militer Jawa, kala itu hanya kurang dari setengahnya yang bernasib baik dan selamat pulang ke Jepara. Tapi bukan Ratu Kalijamat namanya. Kalau dia ini hopeless karena kegagalan ini teman-teman. Justru hal ini menjadikan dia termotivasi dan bersemangat untuk menghancurkan Portugis di Malaka. Dan di tahun 1973, dia dapat lagi tuh ajakan berperang. Kali ini ajakannya datang dari Sultan Aceh yang bernama Ali Riayat Shah. Dia ngajakin tuh Ratu Kalijamat untuk menyerang Malaka. Namun entah gimana, armada Jepara ini telat datang. Jadi armada militer Kalijamat ini nggak muncul tepat waktu. Akibatnya keterlambatan yang nggak disengaja ini sangat menguntungkan Portugis. Sayang banget teman-teman. Padahal mah ya, seandainya nih, kalau orang Aceh dan Jawa waktu itu sama-sama menyerang, bareng yang tuh nyerang, udah pasti hancur tuh Malaka teman-teman. Ya cuma ada force major lah. Ya mungkin juga takdir belum berpihak pada yang benar teman-teman. Dan waktu itu, armada Jepara ini baru muncul di Malaka pada bulan Oktober 1974. Jadi lama banget nih mereka ini datang. Beberapa bulan kemudian tuh teman-teman. Tapi nih teman-teman, dibandingkan ekspedisi militer yang pertama, armada Jepara yang kali ini jauh lebih besar. Armada ini terdiri dari 300 kapal layar dan 80 kapal diantaranya yang ukurannya ini gede banget. Terus lagi awak kapalnya Jepara kala itu tuh berjumlah 15.000 prajurit pilihan teman-teman. Lengkap tuh dengan banyak sekali perbekalan seperti meriam dan mesiu teman-teman. Nah kala itu, salah satu pemimpin ekspedisi militer ini bernama Kiai Demang Laksamana yang disebut sama sumber Portugis dengan nama Kulia Damau. Ya, Kiai Demang ini kalau zaman sekarang ya setingkat Laksamana Laut atau jenderal lah teman-teman. Nah, beberapa hal ini memperlihatkan sebagai penguasa bahari, Ratu Kalijamat lebih mementingkan kekuatan laut dibanding kekuatan angkatan darat. Tapi hal ini bukan berarti Jepara ini nggak punya pasukan atau prajurit darat. Tapi kekuatan darat Jepara ini lebih ke defensif, yaitu dengan dibangunnya benteng-benteng yang melindungi kota pelabuhan yang menghadap ke darat, teman-teman. Dan ketika peperangan yang kedua itu terjadi, kali itu armada Jepara mulai dengan salvo, yaitu tembakan yang seolah hendak membelah bumi. Nah, setelah bombardir kota Malaka dengan tembakan artileri, biasanya pasukan Jawa didaratkan dan mereka menggali parit-parit pertahanan. Namun sayangnya, nasib ini belum berpihak kepada pasukan Jawa, karena pada waktu mereka menyerang, 30 kapal besar milik Jepara malah terbakar. Akibatnya pasukan Jawa kemudian kepaksa ngebatasin gerakan dengan mengadakan blokade laut, teman-teman. Dan Portugis pun baru berhasil menembus halangan itu setelah melakukan serangan berulang-ulang, teman-teman. Selain itu, Portugis pun berusaha untuk berunding tuh dengan pihak Jawa. Tapi perundingannya itu gagal karena pihak Jawa ini menolaknya, teman-teman. Soalnya tuntutan pihak Portugis itu terlalu berat. Nah, sementara itu, sekian lama mereka bertempur, akhirnya pihak Portugis itu berhasil ngerebut 6 kapal Jawa yang penuh bahan makanan kiriman dari Jepara, teman-teman. Dengan dampak dari kejadian ini, pasukan Jawa yang kokoh selama 3 bulan ini melakukan blokade laut tuh akhirnya kekuatannya pun mulai berkurang karena kekurangan bahan makanan lah tentunya, teman-teman. Nah, akhirnya mereka terpaksa mundur dan menderita banyak korban. Konon jumlah korbannya hampir 2/3 dari kekuatan angkatan perang yang berangkat dari Jepara. Nah, di sekitar Malaka aja nih teman-teman, ada sekitar 7.000 makam orang Jawa seperti yang gue bilang tadi, teman-teman. Coba aja kalau nyerang barengan sama Aceh, ya udah pastilah lebih kuat. Tapi ya mau gimana lagi, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun gagal dalam misinya, kalau dilihat dari pengiriman 2 ekspedisi ke Malaka ini,
Hal tersebut membuktikan bahwa Ratu Kalinyamat adalah seorang kepala pemerintahan yang sangat berkuasa. Dan juga orang-orang politis pun mengakui kebesarannya. Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, dalam buku The Kotong menyebutkan kalau Ratu Kalinyamat ini sebagai Reinhard de Jepara Sonhora Poderosa Erika, yaitu Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya, yang berkuasa, dan juga disebut sebagai The Kranigi Dame, yaitu seorang wanita yang pemberani. Nah, sifat dari Ratu Kalinyamat ini terlihat dalam perjuangannya yang sangat gigih dalam menentang kekuasaan Portugis. Nah, adalah utamanya nih teman-teman. Yang menyebabkan kegagalan Jepara ini lebih ke bidang teknologi militer dan pelayaran. Yang emang sih, kapal-kapal Portugis itu jauh lebih unggul dalam teknik pembuatannya teman-teman. Tapi meskipun gagal, peristiwa ini menunjukkan kalau perekonomian Jepara saat itu sangat kuat. Ya bayangin aja teman-teman. Jepara kalau dilihat sekarang kan bukan daerah yang besar banget tuh teman-teman ya. Tapi mereka ini dulu bisa membuat armada yang sehebat itu teman-teman. Makanya gue tuh salut sama orang-orang dulu. Kayak seolah mereka tuh ngebangun peradaban ini lebih maju teman-teman. Kayak kisah-kisah di Songo, kayak Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan yang lain-lain ya. Mereka tuh keren-keren teman-teman. Nah, dan semoga kisah ini bisa dipelajari buat kita, ya khususnya buat gue sih. See you di konten berikutnya.